Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 presentasi PowerPoint dari mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang mana kami membahas tentang pemberian kuasa atau last giving, yang mana pelajaran Hukum Acara Perdata ini diampu oleh Ibu Tauratia SH MH. Perkenalkan, nama saya Iksa Mutawadi dengan NIM 203 2020, dan dengan rekan saya Juniati dengan NIM 2032006, dan dengan rekan saya lagi dengan saya Martin Effendi dengan NIM 2032022. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemberian kuasa atau last giving. Pada dasarnya, perjanjian pemberian kuasa atau yang disebut dengan last giving itu sendiri telah diatur di dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1818 KUH Perdata. Sedangkan di dalam Burgerlijk Wetboek Belanda, last giving ini diatur pada artikel 1829. Pengertian perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa, yang mana bisa kalian tinjau pada pasal 1792 KUH Perdata. Menurut pasal 1792 KUH Perdata, objek dari pemberian kuasa ini adalah menyelenggarakan suatu urusan. Urusan yang dimaksud adalah meliputi perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan si pemberi kuasa. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat pemberian kuasa. Sifat pemberian kuasa ini terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya. Hal ini bisa kalian lihat pada pasal 1794. Dan yang kedua, si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Maksudnya adalah sang pemilik kuasa itu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melebihi dari batas perjanjian mereka. Ini diatur pada pasal 1797 KUH Perdata. Lalu berikutnya, yang ketiga, si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya yang diatur pada pasal 1799. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang berakhirnya pemberian kuasa. Menurut pasal 1813 KUH Perdata, berakhirnya pemberian kuasa dapat disebabkan oleh 1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Yang kedua, menghentikan kuasa oleh penerima kuasa. Dan yang ketiga, meninggalnya atau dilampunya atau pilotnya pemberian kuasa atau penerima kuasa, dan karena perkawinan perempuan karena pemberi kuasa atau penerima kuasa. Maksudnya ini adalah yang perempuan tadi itu, maksudnya adalah perempuan itu dia yang memberi ataupun dia yang menerima kuasa, namun dia menikah, maka berakhirlah sebuah pemberian kuasa tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, yaitu yang pertama, bebas bentuk. Artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan yang berikutnya, persetujuannya timbal balik kepada para pihak yang telah mencukupi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemberian kuasa. Untuk sahnya persetujuan tersebut, kita memerlukan 4 syarat terlebih dahulu. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, kausa yang halal. Hal ini telah kita bahas pada pelajaran KUH Perdata di semester 2 kemarin. Berikutnya ini adalah syarat pemberian kuasanya. Yang pertama, identitas pemberi kuasa itu dan penerima kuasa itu harus jelas. Baik itu seperti nama lengkap, pekerjaan, alamat, dan juga umur.
Yang kedua, apa yang menjadi objek kuasa khusus tersebut? Hal ini menunjukkan pada kekhususan kuasa tersebut. Dan yang ketiga, kuasa yang diberikan harus bersifat khusus, bukan kuasa yang umum. Artinya, bahwa kuasa yang diberikan tersebut kepada sang penerima kuasa memiliki batas-batas tertentu dalam pemberian kuasa tersebut. Yang keempat ada hak substitusi, dan yang kelima dibuat dalam bentuk tertulis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat pemberian kuasa. Yang pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas dengan wakil pemberi kuasa. Yang kedua, pemberi kuasa bersifat konsensual. Yang ketiga, pemberi kuasa berkarakter garansi kontrak. Yang pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil atau pemberi kuasa. Hal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memberikan sebuah kewenangan atau authority dan suatu hak khusus kepada sang kuasa. Yang B, tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa. Dan yang C, pemberi kuasa atau yang memberikan kuasa ini disebut sebagai pihak material, dan juga sang penerima kuasa kita sebut sebagai pihak formal atau pihak yang resmi. Poin kedua yakni pemberian kuasa bersifat konsensual. Dalam hal ini juga terdiri dari 3 hal. Yang pertama, bersifat partai. Bersifat partai ini dia terdiri dari pemberi dan juga penerima kuasa, yang mana itu hal tersebut bisa diubah atau dirombak bentuknya. Yang kedua, hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa. Lalu yang ketiga, pernyataan kehendak yang tegas dari pihak kedua. Lalu poin berikutnya yakni poin ketiga dari sifat pemberian kuasa itu adalah pemberian kuasa itu bersifat ataupun berkarakter garansi kontrak. Yang pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh sang pemberi kuasa kepada sang penerima kuasa itu bentuknya secara menyeluruh dan telah diatur dalam kontrak tersebut. Lalu tanggung jawab apabila terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut ataupun telah melebihi dari garansi kontrak yang mereka setujui, maka sang pemberi kuasa itu hanya bertanggung jawab sepanjang tindakan yang tidak ada dalam persetujuan ataupun hal yang telah ditentukan dalam garansi kontrak tersebut. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat pemberian kuasa. Sifat pemberian kuasa ini terdiri dari 3 sifat. Yang pertama, pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya. Hal ini bisa kalian lihat pada pasal 1794. Dan yang kedua, si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Maksudnya adalah sang pemilik kuasa itu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melebihi dari batas perjanjian mereka. Ini diatur pada pasal 1797 KUH Perdata. Lalu berikutnya, yang ketiga, si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya yang diatur pada pasal 1799. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang berakhirnya pemberian kuasa. Menurut pasal 1813 KUH Perdata, berakhirnya pemberian kuasa dapat disebabkan oleh 1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Yang kedua, menghentikan kuasa oleh penerima kuasa. Dan yang ketiga, meninggalnya atau dilampunya atau pilotnya pemberian kuasa atau penerima kuasa, dan karena perkawinan perempuan karena pemberi kuasa atau penerima kuasa. Maksudnya ini adalah yang perempuan tadi itu, maksudnya adalah perempuan itu dia yang memberi ataupun dia yang menerima kuasa, namun dia menikah, maka berakhirlah sebuah pemberian kuasa tersebut.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, yaitu yang pertama bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan yang berikutnya persetujuannya timbal balik kepada para pihak yang telah mencukupi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemberian kuasa. Untuk sahnya persetujuan tersebut, kita memerlukan 4 syarat terlebih dahulu. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, kausa yang halal. Hal ini telah kita bahas pada pelajaran KUH Perdata di semester 2 kemarin. Berikutnya ini adalah syarat pemberian kuasanya. Yang pertama, identitas pemberi kuasa itu dan penerima kuasa itu harus jelas. Baik itu seperti nama lengkap, pekerjaan, alamat, dan juga umur. Yang kedua, apa yang menjadi objek kuasa khusus tersebut. Hal ini menunjukkan pada kekhususan kuasa tersebut. Dan yang ketiga, kuasa yang diberikan harus bersifat khusus, bukan kuasa yang umum. Artinya, bahwa kuasa yang diberikan tersebut kepada sang penerima kuasa memiliki batas-batas tertentu dalam pemberian kuasa tersebut. Yang keempat ada hak substitusi, dan yang kelima dibuat dalam bentuk tertulis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat pemberian kuasa. Yang pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas dengan wakil pemberi kuasa. Yang kedua, pemberi kuasa bersifat konsensual. Yang ketiga, pemberi kuasa berkarakter garansi kontrak. Yang pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil atau pemberi kuasa. Hal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memberikan sebuah kewenangan atau authority dan suatu hak khusus kepada sang kuasa. Yang B, tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa. Dan yang C, pemberi kuasa atau yang memberikan kuasa ini disebut sebagai pihak material, dan juga sang penerima kuasa kita sebut sebagai pihak formal atau pihak yang resmi. Poin kedua yakni pemberian kuasa bersifat konsensual. Dalam hal ini juga terdiri dari 3 hal. Yang pertama, bersifat partai. Bersifat partai ini dia terdiri dari pemberi dan juga penerima kuasa, yang mana itu hal tersebut bisa diubah atau dirombak bentuknya. Yang kedua, hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa. Lalu yang ketiga, pernyataan kehendak yang tegas dari pihak kedua. Lalu poin berikutnya yakni poin ketiga dari sifat pemberian kuasa itu adalah pemberian kuasa itu bersifat ataupun berkarakter garansi kontrak. Yang pertama adalah kewenangan yang diberikan oleh sang pemberi kuasa kepada sang penerima kuasa itu bentuknya secara menyeluruh dan telah diatur dalam kontrak tersebut. Lalu tanggung jawab apabila terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut ataupun telah melebihi dari garansi kontrak yang mereka setujui, maka sang pemberi kuasa itu hanya bertanggung jawab sepanjang tindakan yang tidak ada dalam persetujuan ataupun hal yang telah ditentukan dalam garansi kontrak tersebut. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Juniati akan tentang jenis-jenis pemberian kuasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemberian kuasa. Jenis-jenis pemberian kuasa perjanjian ini dapat dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama adalah pemberian kuasa akta umum. Pemberian kuasa akta umum ini adalah suatu perjanjian kuasa yang dilakukan antara pemberian kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notaril. Yang berarti pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka notaris. Oleh karena itu, pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Yang kedua ialah surat di bawah tangan.
Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan ini adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberian kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa ini adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan. Yang ketiga ialah pemberian kuasa secara lisan. Pemberian kuasa secara lisan ini adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kepada penerima kuasa. Yang keempat ialah pemberian kuasa secara diam-diam. Nah, pemberian kuasa secara diam-diam ini merupakan suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah, yang kelima ini ialah pemberian kuasa secara cuma-cuma. Pemberian kuasa secara cuma-cuma ini adalah pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang berarti bahwa penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa. Yang keenam ialah pemberi kuasa secara khusus. Pemberian kuasa ini merupakan suatu pemberian yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang berarti bahwa pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberian kuasa. Dan yang terakhir ialah pemberian kuasa umum. Kuasa umum ini merupakan kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang berarti bahwa isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan dari pemberian kuasa. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pemberian kuasa. Subjek dan objek dalam perjanjian pemberian kuasa ini adalah pemberian kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian adalah salah satu atau lebih perbuatan hukum dalam harta kekayaan. Dan juga saya akan menjelaskan tentang bentuk dan isi perjanjian pemberian kuasa. Di dalam pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik dalam bentuk tulisan di bawah tangan dan bisa juga dengan secara lisan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kuasa. Nah, jenis-jenis kuasa ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah kuasa umum. Nah, kuasa umum ini diatur dalam pasal 1975 KUH Perdata, di mana kuasa hukum ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan yang disebut dengan berhadar untuk mengatur kepentingan pemberian kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR atau peraturan yang telah direvisi. Untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai pemberi kuasa, penerima kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus. Nah, yang selanjutnya ialah yang kedua, kuasa khusus. Adapun pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam pasal 1975 Bergelit Wetbook, yaitu mengenai pemberian kuasa suatu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai suatu surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut haruslah disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 123 HIR atau peraturan yang telah direvisi. Dan berikutnya yang ketiga ialah kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata. Setidaknya terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kuasa istimewa, yaitu bersifat limitatif dan dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat yang berwenang seperti notaris atau PPATA. Dan yang terakhir ialah keempat, kuasa perantara. Kuasa perantara ini disebut juga agen, yakni di mana pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perantara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga dalam perdagangan keagenan. Kuasa perantara ini dikonstruksi berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban penerima kuasa.
Kewajiban penerima kuasa ini yang pertama ialah melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Yang kedua, kewajiban menyelesaikan urusan yang telah dimulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan. Yang ketiga, kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Yang keempat, memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberi perhitungan segala sesuatu yang telah diterimanya. Yang kelima, kewajiban untuk bertanggung jawab atas orang lain yang ditujukan sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa yang diatur dalam pasal 1800 sampai dengan pasal 1803. Yang keenam ialah memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala hal yang telah diterima berdasarkan kuasanya. Yang ketujuh, bertanggung jawab untuk kuasa substitusinya. Yang kedelapan, jikalau kuasa lebih dari satu orang, maka mereka tidak bertanggung jawab menanggungnya. Yang kesembilan, membayar bunga atau uang pokok yang dipakai guna keperluan sendiri. Yang ke-10 ialah tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa yang telah diberikan oleh pemberian kuasa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Martin Effendi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kewajiban pemberi kuasa. Kewajiban bagi pemberi kuasa diatur pada pasal 1807 sampai 1812 Begrik Wordbook. 1. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaannya yang telah diberikan kepadanya. 2. Terikat dengan apa yang diperbuat oleh kuasanya di luar yang dikuasakan kepadanya. 3. Mengambilkan kepada kuasa persekot-sekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kuasa untuk melaksanakan kuasanya. 4. Memberi upah kuasa yang telah dijanjikan. 5. Memberi ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian yang dideritakan sewaktu menjalankan kuasanya. 6. Membayar bunga persekot yang telah dikeluarkan oleh kuasa. 7. Dalam hal pemberi kuasa secara kolektif, maka masing-masing pemberi kuasa bertanggung jawab untuk seluruh akibat dari pemberi kuasa itu. 8. Si kuasa berhak menahan segala hal apa yang mempunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya. Kuasa menurut hukum. Kuasa menurut hukum adalah pemberian kuasa dari seorang atau suatu badan kepada orang atau badan lain karena undang-undang. Adapun bentuk menurut kuasa hukum sebagai berikut. 1. Kuasa secara lisan menurut pasal 120 HIR atau 144 RBG. Apabila seorang tidak dapat membaca atau menulis, maka orang tersebut boleh melanjutkan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan kata-kata tegas. 2. Kuasa yang ditujukan dalam gugatan menurut pasal 116 HIR atau 142 RBG. Gugatan dapat dilakukan secara tertulis. Jika dikaitkan dengan pasal 123 HIR atau 147 RBG, maka dalam gugatan tertulis itu menggugat dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa yang akan mewakili dirinya dalam persidangan. 3. Surat kuasa khusus. Pasal 123 ayat 1 HIR tidak merinci lebih lanjut bagaimana suara kuasa khusus harus dibuat secara tertulis. In writing. Hal ini berarti dengan mengatakan dalam surat tersebut untuk memberikan kuasa untuk menghadapi
di semua pengadilan adalah surat cukup sebagai surat khusus. Hak penerima kuasa dapat dilihat sebagai berikut. 1. Hak untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara perjanjian penerima kuasa dengan memberi kuasa. 2. Hak untuk mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa. 3. Hak untuk membayar upaya kepada penerima kuasa. 4. Hak untuk memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang diterimanya sewaktu menjalankan kuasa. 5. Membayar bunga atau persekot yang telah dikeluarkan menerima kuasa terhitung sejak mulai dikeluarkannya persekot tersebut. Pasal 1807 sampai dengan pasal 1810 KUH Perdata. Contoh-contoh surat kuasa. 1. Surat kuasa khusus penggugatan. 2. Surat kuasa khusus tergugat. 3. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa untuk membela sebagai tergugat. 4. Surat kuasa khusus sebagai pembanding. 5. Surat kuasa khusus sebagai terbanding. 6. Surat kuasa khusus sebagai permohon kasih. 7. Surat kuasa khusus sebagai permohonan kasai. 8. Surat kuasa khusus sebagai pemohon peninjauan kembali. 9. Surat kuasa khusus sebagai permohon peninjauan kembali. 10. Surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan. 11. Surat kuasa khusus untuk interversi. 12. Surat khusus sebagai pembantah. 13. Surat kuasa khusus sebagai perbantah. 14. Surat kuasa limpahan penuh. 15. Surat kuasa limpahan terbatas. 16. Surat kuasa khusus reverte. Baiklah, untuk contoh dari surat kuasa khusus ataupun surat pemberian kuasa bisa kita lihat pada contoh yang telah kami tampilkan ini. Inilah contoh dari surat pemberian kuasa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mungkin hanya itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.